Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Fakhri Sumantri dari kelas 2D program studi D3 Teknik Kimia. Nomor absen 12 dengan NIM 1931410052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lembaga kerja mahasiswa atau LKM saya dari bab 2 ini dengan mata kuliah praktikum pengendalian proses. Pada bab ini yang dipelajari itu tentang korelasi antara besaran-besaran pada pengendali. Khususnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada pengendali aras. Pada lembar kerja mahasiswa ini diketahui beberapa data hasil pengamatan. Sebelumnya yang pertama kali diketahui itu diameter tangkinya sebesar 14,6565 cm. Lalu agar kita dapat jumlah atau angka-angka laju alir air masuk tangki ini, caranya itu dengan mencari terlebih dahulu luas alas tangkinya. Luas alas tangki ini dapat kita ketahui dari yang diketahui dari soal tersebut, yaitu diameter tangkinya sebesar 14,65 cm. Dengan rumus luas alas itu, jika diketahui diameternya yaitu 1/4 dikali V dikali D kuadrat atau diameter kuadrat, yang hasilnya yaitu 1/4 dikali V dikali 14,65 kuadrat. Hasilnya yaitu 168,5641 cm persegi. Nah, setelah kita mengetahui luas alas tangkinya, kita dapat mencari laju alir air masuk tangkinya. Di sini cara mencari laju alir air masuk tangkinya yaitu dengan cara luas alas tangki dikali level air dibagi waktu. Jadi misalkan yang ini 0, yang hasilnya 0 itu 168,5641 dikali 0 dibagi 1 menit, hasilnya 0. Lalu semisal yang level airnya kita coba yang 3 ini. Nah, jadi luas alasnya 168,5641 cm persegi dikali level airnya 3 cm, yang lalu dibagi 1 dengan satuan menit waktunya, akan dihasilkan ini 505,692 dan seterusnya. Dengan hasil laju alir air masuk tangkinya, satuannya yaitu cm kubik per menit. Ada juga yang ini, yang kedua. Bedanya ini, kalau yang pertama yang di kiri ini level airnya dari 0 sampai ke tinggi. Nah, dari sinyal MP-nya itu manipulated variable, persen PO-nya dari 0 sampai 100%. Nah, kalau ini dari 100% ke 0. Jadi dapat kita lihat jumlah yang ini di atas 24 sampai terus-menerus ke bawah sampai jadi 0. Nah, di sini juga sama cara pengerjaannya, yaitu luas alas tangki dikali level air dibagi waktu. Jadi 168,5641 cm persegi dikali 24 cm dibagi 1 menit, yang hasilnya 4045,538 cm kubik per menit, dan sampai seterusnya ke bawah. Nah, selanjutnya pada soal A1 ini, grafik laju alir air masuk tangki manipulated variable terhadap persen PO 0 sampai 100%. Jadi grafik ini diambil dari data-data persen PO sinyal MP yang ini 0 sampai 100, dan juga laju alir air masuk tangki yang ini, yang pertama yang di kiri. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya naik. Nah, ini hasilnya yang
dari data grafik ini yang titik-titik putus-putus ini, nah, yang agak tipis. Nah, itu. Jadi di sini Y-nya itu sama dengan 42,923x dikurangi 435,97. R kuadratnya itu 0,977. Nah, untuk yang garis lurus agak tebal ini itu disebut linearitas. Linearitas itu sendiri yaitu seberapa dekat sebuah kurva dalam garis lurus. Linearitas mengungkapkan penyimpangan pembacaan aktual dari garis lurus. Nah, jadi seberapa jauh atau seberapa dekat dari kurva-kurva yang ada pada data ini, titik-titik ini. Nah, selanjutnya soal A2 yaitu penjelasan tentang kurva linear. Dikatakan linear jika R kuadrat lebih dari 0,95. Berdasarkan grafik A1 dapat kita lihat dari linearitas ini dapat dihitung dan didapatkan dengan angka 0,977. Nah, jadi dengan angka tersebut 0,977 dapat dikatakan bahwa R kuadratnya itu lebih dari 0,95. Jadi dapat dikatakan linear untuk grafik A1 ini. Tentang laju alir air yang masuk pada tangki dengan persen PO menunjukkan angka R kuadratnya itu 0,977. Yang dimana syarat linear itu harus R kuadrat lebih dari 0,95. Semakin besar persen PO maka semakin besar pula laju alir yang masuk ke dalam tangki. Selanjutnya yaitu A3. Soal A3 ini, jika grafik A1 menghasilkan R kuadrat kurang dari sama dengan 0,95, tentukan jenis kurva karakteristik dari control valve yang digunakan. Dikarenakan pada grafik A1 ini didapatkan 0,977, maka soal yang A3 ini tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya yaitu ada grafik soal B2 yaitu grafik laju alir air masuk tangki dengan atau manipulated variable terhadap tekanan pada control valve saat persen PO 0 sampai 100%. Nah, jadi untuk data ini diambil dari yang ini, yang kedua, laju alir air masuk tangki yang kedua ini diambil dari persen PO yang ini dan ini dapat dihasilkan ini. Bisa kita lihat dari jika dibandingkan dengan linearitas ini agak dekat di titik ini, lalu saat sekitar di angka persen PO 30 sampai 60 lebihan 70-an ini agak melenceng dari linearitas, lalu setelah angka 70-an ini agak naik dan seterusnya. Selanjutnya penjelasan tentang jenis control valve, ATO atau ATC, air to open atau air to close berdasarkan grafik B1. Untuk berdasarkan grafik B1 ini dapat kita simpulkan yaitu control valve-nya itu air to open. Jenis control valve berdasarkan grafik B1 yang digunakan adalah ATO atau air to open karena grafik B1 menunjukkan kenaikan terus menerus gitu, sampai naik terus menerus. Selanjutnya itu soal nomor C1, grafik laju alir air masuk tangki atau manipulated variable terhadap persen PO yang dimana persentasenya itu 0 sampai 100 dan
100 sampai 0% dalam digabungkan satu grafik gitu. Jadi grafik-grafik yang kita lihat saat ini itu didapatkan dari ini persen PO yang ini, data yang ini, laju alir air masuk tangki, dan data yang ini juga. Jadi kan bisa terlihat itu persen PO 0 sampai 100, yang pertama ini dari 0 sampai naik, dan yang kedua ini dari 4045,538 terus sampai turun jadi 0. Nah, bisa kita lihat dari ini. Nah, ini yang ke satu, grafik yang kiri itu data yang di kiri maksud saya. Lalu yang hijau ini data yang dari kanan itu, dari angka 4045 ini bisa terlihat sampai 0 gitu. Nah, kalau yang garisnya lurus, nah yang ini lurus, nah itu linearitasnya. Nah, kalau untuk yang agak belok-belok ini itu laju alir air masuk tangkinya dengan satuan cm kubik per menit. Selanjutnya yaitu C2, penjelasan apakah terdapat histeresis berdasarkan grafik C1 atau tidak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu histeresis. Histeresis adalah kurva perbandingan input dan output. Histeresis digunakan untuk penentuan ketidaktelitian dari nilai yang benar karena dipengaruhi oleh pengukuran sebelumnya. Dengan kata lain, keakuratan perangkat tergantung pada nilai sebelumnya dan arah variasi. Namun pada grafik C1 ini keadaan hampir kembali pada kondisi awal, yang dimana angka ketidaktelitiannya rendah, sehingga membuktikan bahwa grafik C1 ini tidak terdapat histeresis. Sekian dari penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.